Selamat siang, Zafrans. Apakah sudah pada bergabung atau belum nih? Coba kita tunggu dulu ya. Oh, udah ada yang bergabung. Oke. Selamat siang nih Zafrans, apa kabar? Mudah-mudahan siang hari ini Zafrans bisa menyaksikan live dengan happy dan mendapatkan manfaat dari obrolan kita siang hari ini. Wah, udah rame nih. Aku sekalian mau minta tolong cekin apakah suara aku sudah cukup terdengar jelas belum ya? Kalau udah terdengar jelas, boleh tulis di kolom komen ya. Udah cukup jelas gitu, Mbak. Oh, aku kenalan dulu, nama aku Meliza yang akan menjadi host IG Live kita siang hari ini. Nah, aku juga penasaran nih, mungkin teman-teman penasaran kok siang-siang IG Live nih, kenapa nih Mins gitu kan. Coba aku minta komentarnya dong buat Zafrans, kalian itu lebih seneng nonton IG live-nya itu siang-siang, sore atau malam nih? Coba. Atau mau semuanya nggak apa-apa. Boleh tulis di kolom komen ya, biar aku bisa bacain. Sudah jelas kata Mas Rizky, terima kasih. Ada Mbak Husna, jelas kak? Katanya terima kasih. Mbak Husna sudah dicekin. Kita mau ngomongin keuangan tentang pasangan yang baru menikah. Nah, di sini ada yang baru nikah juga nggak sih? Coba tulis di kolom komen, di spill. Aku Mins baru menikah. Nanti kita bisa membahas nih dan kita bisa nanya-nanya langsung nih ke Mbak Prita dan ke narasumber kita yang akan hadir siang hari ini. Nah, ngomongin keuangan tuh kan memang agak sensitif ya Zafrans, apalagi sama pasangan gitu. Ada yang mungkin takut atau agak tabu gitu ngomongin uang dengan pasangan. Jadi bukan cuman soal manajer keuangan nanti siapa atau apa yang ngatur keuangan di rumah tangga siapa, tapi juga kan banyak yang harus dibahas ya, kayak misalkan punya utang atau enggak, terus orang tua jadi tanggungan kita atau enggak, terus juga banyak banget lah, belum lagi soal anak. Nah, siang ini aku mau ngajakin seseorang nih buat join. Ada Bumin dari Parent Talk dan juga podcasternya Curhat Bapak Ibu yang bakal sharing juga nih ke kita. Ada Mbak Nucha Bahri. Aku mau kepo-kepo nih ke Mbak Nucha ya. Coba sebentar aku cek dulu apakah Mbak Nucha udah join. Oke, sebentar. Oke. Halo Mbak Nucha. Halo, Yang selamat siang Pak Mel, apa kabar? potong ya, bentar. Aku mundur dulu. Mbak Nucha, kita udah lama ya nggak IG live sama The Finance nih Mbak. Aku mau Aduh, nyapa, udah lama banget. aku sapa-sapa para parents juga nih yang dari IG-nya Parent Talk. Selamat datang di Ya, IG Live Zenas. Dan Mbak Nucha, kita itu kan sekarang mau ngomongin keuangan keluarga muda nih Mbak. Aku mau nanya dong, kalau Mbak Nucha sama Mas Aryo ini tuh udah berapa tahun sih Mbak menikah? baru 10 tahun Mbak Mel. Ya, masih sangat muda ya Mbak ya. Menuju tua kayaknya nih ya. Udah 10 tahun. Mbak, kan Mbak Nucha juga punya anak ya. Aku mau kepo nih dulu. Aku juga kan pendengar podcast curhat Bapak Oh, Ibu Mbak. Aku terima dengerin kemarin kasih Mbak Mel. ya Mbak, yang besar pasak daripada tiang nabungnya kapan katanya tuh kan. Kalau dari podcast yang aku dengerin, kayaknya Mbak Nucha sama Mas Aryo ini cukup terbuka ya Mbak, soal masalah keuangan. Nah, apakah topik ini tuh dibicarakan sebelum menikah atau baru sekarang-sekarang nih Mbak? Coba di-spill ke netizen Mbak.
Wah, ini kalau di-spill, jadi ceritanya aku dan Aryo ya memang dari masa-masa pacaran itu sih kita udah terbuka dari hal-hal mungkin sensitif gitu ya, kayak misalnya gaji masing-masing. Tapi emang saking sensitifnya ya kita baru ngebuka pas kita tahu mau merit aja. Kalau nggak merit cuma pacaran biasa lucu-lucuan sih enggak kayaknya ya Mbak Mel ya, sensitif kan. Siapa tahu Bener, ganti lagi pacarnya ya kan. Tapi begitu bener. udah tahu mau nikah gitu ya, jadi baru tahu jadi masing-masing oh pendapatannya berapa. Terus kita punya behavior apa sih yang kira-kira bakal jadi masalah nih kalau setelah nikah kayak gitu. Tapi sebelum nanya ke pasangan, sebenarnya aku lebih ke diriku sendiri sih. Kira-kira apa ya, apa kebiasaan aku yang yang bisa jadi potensi konflik nih gitu. Kayak dulu tuh misalnya Mbak Mel, aku suka pakai kartu kredit sampai maksimal, tapi bayarnya Mm. minimal gitu, minimum payment gitu. Jadi aku tahu lah itu udah pasti ini sumber konflik, berantem ini pasti. Oke, justru kalau Mbak Nuca lebih ke ngenal karakter keuangan diri sendiri dulu ya Mbak ya. Kira-kira apa aja nih yang Iya. bakal bikin konflik. Nah, setelah menikah nih Mbak, kan di The Finance itu kita sempat bahas ada 5 tipe keuangan suami istri nih Mbak, pengaturan keuangan ya. Jadi nomor Hmm. 1 itu yang penghasilan suami dan penghasilan istri 100% buat keluarga. Terus yang kedua, penghasilan suami 100% penghasilan istri 100% untuk istri. Yang ketiga, penghasilan suami 50-80% itu buat keluarga hanya disimpan sama suami, sedangkan Hmm. penghasilan istri tetap 100% untuk istri. Nah, yang keempat, penghasilan suami 50% buat ABCD, sedangkan penghasilan istri 50% untuk DEF gitu. Nah, terus yang kelima, tim istri tahu Hmm. beres atau tim suami tahu beres gitu sebaliknya. Nih, kalau Mbak Nuca dari 5 tipe itu yang mana nih, Mbak? Kayaknya lebih mirip ke arah yang nomor 4 deh, Mbak Mel. Yang jadi suami itu bagian apa, A, B, C, D, terus aku bagian E-nya aja. Tapi kan ada partnya sedikit ya kan? Sisanya ya buat aku. Bisa-bisa nanti aku aplikasikan juga coba suamiku ya. Terima kasih loh Mbak Nuja idenya. Nih Mbak, kalau ngomongin soal keuangan nih ya, kayaknya kita better langsung tanya sama ahlinya deh ya Mbak ya. Apakah udah benar Nah, kita betul. lakukan, kita hanya berkontribusi di bagian E saja? Coba kita cek ke Mbak Prita. Oke, asik. Ditunggu nih Mbak Prita nih. Mbak Nuca lagi antar jemput Aira Shua dong ya minggu-minggu ini ya. Ini baru selesai jemput yang kakak, adiknya dijemput bapaknya. Aku takut telat live-nya. Nah, sudah hadir. Hai Mbak Prita. Aduh, aku di antara perbincangan ibu-ibu yang konon katanya muda-muda banget gitu kan. Terus tadi ada yang bilang katanya pernikahan 10 tahun udah menuju tua. Apa kabar saya tahun ini 20? 2 kali lipat dari aku ya Mbak Prita. Yes. Nih, Gimana? jadi Kak, tadi kita lagi ngomongin soal pengaturan keuangan sama pasangan gitu kan. Terus kalau Mbak Nuca kan baru ngobrol soal keuangan sama pasangan tuh setelah menikah nih Mbak. Nah, kalau Mbak, sebenarnya ada tips nggak sih gimana cara untuk mulai membangun keuangan sama pasangan? Karena kan apa ya Mbak? Ah nanti aja deh kalau udah nikah baru ngobrol gitu. Yang lebih baik gitu. Tipsnya, ha? Oke, pertama kalau kita sebelum menikah itu sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Bumin itu tuh cukup tepat gitu ya kalau dari segi financial. Kenapa? Karena memang betul isu mengenai keuangan itu very sensitive. Dan kalau ada orang yang bilang bahwa yang terbuka itu selalu lebih baik, jawabannya tidak. Ada kalanya memang sebuah keluarga ternyata kalau keuangannya tertutup itu malah lebih baik. Faktornya banyak gitu ya. Karena kan kalau udah menyatukan dua keluarga itu memang pasti akan jadi berbeda-beda. Lalu yang memang kita perlu pelajari kalau sebelum menikah itu sebetulnya adalah karakter. Jadi karakternya pasangan kita dan karakter kita. Karena sebetulnya karakter itu atau kita sebutnya money personality sebetulnya gitu ya. Itu yang akan nanti terbawa terus sampai dengan ke pernikahan. Kalau perkara bikin plannya segala macam tuh gampang lah. Namanya juga sesuatu yang indah-indah kan. Kayak wah kita mau ini, kita mau itu. Giliran eksekusinya prioritasnya nih beda-beda atau enggak. Nah, jadi kalau pada saat udah menikah, itu yang pertama harus kita lakukan adalah meluangkan waktu. Jadi maksudnya meluangkan waktu tuh gini, jangan nih misalnya lagi kelaparan, terus makan misalnya lagi ke Bali sih gitu, tapi makannya mungkin yang di itu tuh tau gak sih yang ada ikan pedes banget tuh yang
kalau ke sana pulang-pulang pasti keringetan lah. Aku lupa tuh namanya apa. Pokoknya ada kuah ikan, sop ikan gitu-gitu. Pokoknya kalau pulang tuh pasti keringetan deh. Iya, ya jangan ngomongin di situ lah ya, nanti malah makin panas gitu kan. Jadi memang bener-bener kita tuh harus set time yang sama-sama nyaman, sama-sama enak untuk dua-duanya. Terus apa namanya, kita tuh juga harus menyimpan argumen itu untuk masalah yang memang lebih besar lagi. Apa maksudnya? Jadi betul-betul tuh kita coba discuss yang main thing-nya aja, tetapi yang kayak perintil-perintil terus pakai belum lagi kayak selentingan-selentingan ngomong kamu sih gini gitu, kamu sih gini gitu. Nah, itu dihindari lah, kira-kira gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita sama sekali nggak bisa melakukan itu semua, maka jalan terakhir adalah menulis. Jadi kalau kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, maka jalan yang paling baik sebenarnya menulis. Dan di menulis itu tuh kita tulis apa saja sih yang merupakan harapan atau keinginan kita. Dan pasangan juga begitu. Jadi itu istilahnya emosinya sama-sama bisa enak ngobrol. Mungkin bisa dimulai dengan kayak gitu. Oke. Oke. Aku agak agak nge-freeze barusan ya Mbak. Sedikit, Aman ya? sedikit banget kok. Aman tapi. Oke, nah kalau dari Mbak Nucha ada yang mau nanya nggak ke Mbak Prita? Ada nih. Oh, banyak dong, banyak. Mbak Prita, itu kalau misalnya ngomongin soal keterbukaan finansial gitu ya, sampai di level apa sih kita harus terbuka? Karena kalau di Parent Talk tuh lumayan deh kita suka dapat DM dan curhatan, kayak misalnya udah dalam posisi menikah ini, Ya. suaminya tuh nggak bilang Terbuka. transparan banget gitu ya, nggak terbuka soal berapa pemasukannya. Nah, kadang-kadang istri tuh suka kayak dapat terima beresnya aja. Nah, kalau kayak gitu gimana sih sebenarnya? Apakah memang ya udah istri terima beres kayak terima aja, atau sebenarnya nggak, aku pengen ada ininya nih, audit nih gitu, kamu dapat berapa atau bagi-baginya gimana kayak gitu, atau sampai di level mana sih Mbak Prita? Yes. Pertama yang harus dilihat adalah seberapa deket sih kita sama pasangan kita. Kalau ditanya cinta nggak sama pasangan, cinta. Terus mungkin di Instagram, rapet banget gitu ya, begini-gini segala macam. Tetapi sebenarnya tuh tidak ada kedekatan emosional dengan pasangan. Nah, itu pasti berat gitu. Karena sebetulnya ini cuman manis gitu, tetapi di dalamnya itu tuh tidak terjadi koneksi. Nah, pada saat level kita misalnya masih di situ sama pasangan kita, kan penyebabnya macam-macam ya. Mungkin ada dijodohin, ada yang mungkin pacarannya singkat banget atau bahkan nggak pacaran. Jadi mereka sendiri lagi proses mengenal diri. Menurut aku sih yang penting saling terbuka mengenai utang. Itu penting. Jadi oke lah, income-nya berapa, nggak terlalu dipentingkan dulu, tetapi yang paling penting adalah kamu punya utang berapa. Alasannya karena utang itu bisa diwariskan. Utang itu nanti bisa membuat masalah di kemudian hari. Jadi kalau kita belum terlalu dekat dengan pasangan, minimal yang kita paham itu adalah utangnya terlebih dahulu. Saling jujur dan saling terbuka. Tentu kalau misalnya kita udah mulai bisa ngobrol nih sama pasangan dan lain-lain, itu bagus banget untuk kita bicara income. Jadi saling terbuka mengenai income dan bagaimana pengelolaannya. Artinya masing-masing harus siap. Misal, aku income-nya sekian. Ini aku pernah nih ketemu ya. Income pasangannya tuh suaminya 50 juta. Income istrinya itu 12 juta dan gak naik-naik terus segitu terus gitu. Karena memang pekerjaannya dia tidak memungkinkan income-nya naik. Nah, kalau pakai kaidah persentase, misal 80% ya yang kita kasih ke keluarga gitu kan. Dia bilang, ya sisa 20%-nya suami dari 50 juta kan gede banget. Sedangkan 12 juta, sisa 20% jadi kecil gitu kan nggak adil, dia bilang gitu. Enak aja dia gitu kan. Oke, maka yang harus ditentukan adalah faktor keadilan itu adalah apa. Apakah faktor keadilan itu artinya rupiah yang sama rata atau terpenuhinya kebutuhan pribadi? Karena kan kita sekarang ngomongin kebutuhan pribadi di luar kebutuhan keluarga, betul nggak? Nah, maka once you decide on that, baru kita bisa nih untuk saling legowo. Oke, memang kamu menghasilkan segitu dan kamu bawa ke dalam rumah tangga. Alasan kenapa pasangan kerap menyembunyikan berapa jumlah income dia sesungguhnya, sebetulnya di situ. Karena dia kepingin memiliki kebebasan untuk mengalokasikan penghasilan yang dia peroleh. Jadi, kalau dia punya kekhawatiran, kalau saya jujur, dan malahan gue jadi nggak bebas, nggak ya mendingan gak usah jujur, gitu aja. Oke, nah nyambung lagi nih Mbak, aku pengen tahu nih, kan itu banyak ya Mbak permasalahan keuangan yang biasanya terjadi gitu ya di antara pasangan. Nah, sebenarnya kayak gimana sih Mbak solusinya gitu ya, terutama pelajaran nih buat teman-teman yang belum nikah.
Catat nih 3 masalah keuangan pasangan baru tuh. Biasanya yang pertama ya, dan aku yakin kayaknya di Parent Talk juga sering banget, karena terus Parent Talk suka bikin konten juga kolaborasi dengan Zephanias mengenai resolusi konflik dan komunikasi keuangan. Jadi kayak gimana sih cara kita ngobrol sama pasangan, bener gak sih? Jadi memang kalau misalnya di antara kita berdua nih nggak bisa menyelesaikan nih antar pasangan, then we need to find orang yang ketiga. Bukan orang ketiga artinya idaman lain ya, bukan. Tapi misalnya kalau arahnya lebih ke psikologi, ya udah mungkin ngobrol sama psikolog. Kalau arahnya misalnya udah lebih menentukan, suami aku maunya deposito, aku maunya saham, misalnya seperti itu, berarti datangnya ke perencana keuangan gitu. Nah, itu cara untuk meresolusi konflik yang mungkin terjadi. Terus yang kedua, yang pasti akan selalu terjadi adalah pembagian keuangan dalam rumah tangga. Nah, ini sebenarnya ya plus minus loh kalau ngomongin pembagian keuangan dalam rumah tangga. Kalau perempuan-perempuan yang ada di layar ini semuanya adalah perempuan yang suka kerja, setuju nggak? Ya, nggak Setuju. mungkin ya Bumin disuruh di rumah, terus Ibu Melsop itu disuruh, itu nggak mungkin, apalagi Prita Gozi, aduh bisa stres saya gitu ya, tiba-tiba uban saya bertambah banyak banget gitu loh. Jadi you need to also be very careful. Misal, siap nggak kamu kalau misalnya pasangan kita bilang, ya udah aku kasih semua penghasilan aku, kan udah aku kasih nih semuanya, kamu nggak usah kerja ya, kan aku udah kasih semuanya, kamu mesti siap dengan apapun yang aku hasilkan. Nah, kita siap nggak nih perempuan juga seperti itu? Nah, ya nggak. Jadi artinya meminta sesuatu pun itu juga nanti akan ada konsekuensinya. Nah, yang terakhir biasanya selalu jadi konflik juga tuh adalah prioritas tujuan. Ini aku juga nemu nih kemarin nih. Istrinya khawatir banget dengan dana pendidikan anak. Kan kemarin soalnya lagi heboh kan, sekolah baru segala macam. Terus even kayak kemarin nih aku ngobrol sama mamaku, dia nanya kan, anakku udah SMA kan, terus nanti mau kuliah di mana? Ya kita prepare gini. Udah. Terus pas aku sebut, emang berapa sih sekarang kuliah? Aduh, ampun deh, kuliah di Australia sekarang 40.000 setahun. Hah? Ibuku langsung gini, 40.000? 500 juta? Astagfirullahaladzim, dia langsung kayak gitu, itu setahun gitu kan. Jadi artinya prioritasnya gimana? Ibu-ibu biasanya concern tuh mengenai pendidikan. Bapak-bapaknya belum tentu. Ada juga yang bilang, udahlah, ntar gimana ntar. Jadi ada yang ribut nih, uangnya ada. Atau uangnya baru mulai ada lah, dia mulai nabung. Istrinya maunya buat dana pendidikan, bapaknya maunya buat dana haji. Yuk, lo ribut, yang kayak gitu-gitu loh. Nah, otomatis itu kan juga jadi pertanyaan prioritasnya gimana. Nah, biasanya kalau ngomongin prioritas itu nanti kaitannya dengan dia masa kecilnya gimana, dia tumbuh di keluarganya seperti apa. Itu memang harus dicari akhirnya. Oke, this is yang kita berdua sepakat mau melakukannya. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini kalau Mbak Nucha nih Mbak, pasti kan ada nih konflik-konflik yang membahas masalah keuangan. Mbak Nucha sama pasangannya sama Mas Aryo, biasanya gimana Mbak, cara menyelesaikannya? Apa langsung es nih Mbak, atau gimana? Aduh, kalau soal dana pendidikan tuh sebenarnya memang dari awal, bahkan belum aku hamil juga aku udah ngitung gitu ya dana pendidikan. Abis kan kalau ngeliat teman-teman waktu itu, oh udah punya anak berapa lah, udah anaknya gede-gede. Sementara kan aku pada saat itu kayak prosesnya lumayan lama ya punya anak. Jadi oh kita colongan dulu nih, kita siapin dulu duitnya buat sekolah gitu, masih ada waktu. Nah, tapi begitu udah pemilihan sekolah, ternyata banyak pilihan sekolah-sekolah lain yang harganya wow bombastis gitu kan. Terus kita pikir kayaknya nggak masuk deh budget kita gitu kan, tapi terus dihitung ulang gitu, ternyata ada beberapa pilihan yang kok aku naksir ya sekolah ini. Kalau suamiku paling cuman kayak ngebayangin ya udah hitung aja social fund-nya, karena yang kita tuh worried-nya kita bisa bayar uang sekolahnya, tapi social fund-nya tuh yang suka nggak kelihatan gitu loh, pergaulan emak-emaknya, playdate anak-anaknya, kado buat anak-anaknya ulang tahun. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya lumayan mahal loh kalau diikutin terus gitu. Jadi aku pikir iya juga ya, mungkin kita bisa masuk ke sekolah yang A gitu atau A plus banget. Tapi belum tentu social fund itu tuh bisa, jangan sampai gitu ya, jadi kayak pengen ini apa ya, ala-ala ketajiran aja gitu loh, ngikutin gaya mereka gitu misalnya gitu ya. Sebenarnya aku nggak di situ gitu, tapi mungkin bayar sekolahnya sih ya bisa aja, cuman nggak cukup kuat untuk social fund itu. Kadang-kadang orang mungkin suka lupa gitu. Nah, akhirnya kita mulai mengeliminasi dari hal-hal yang yaudah deh kita cari yang deket dulu, terus kita mau tujuannya anak tuh biar kayak apa sih, terus kayak yaudah deh social fund-nya masih bisa kita rencanakan gitu, masih yang nggak terlalu gede banget, hal-hal kayak gitu. Jadi akhirnya suami sih iya aja, asal aku udah present dengan hal yang tepat, nggak apa-apa kok di sekolah ini nanti begini gitu, karena
kalau aku mungkin sekarang lebih fokus ke les-lesan malah kali ya. Mm-mm. Jadi sekolah tuh bukan satu-satunya harus sekolah yang mahal banget, terus nanti jadi nggak punya budget buat les kan. Sementara Mm-mm. buatku kayaknya les lebih menarik juga gitu loh, nggak kalah menarik dengan sekolah. Karena zaman sekarang gimnastik, balet tuh ya kan Mbak Mm-mm. Prita apalagi tuh. Terus segala macam skateboard, anak zaman sekarang kan lesnya banyak Mm-mm. banget. Jadi aku pengen Mm-mm. justru mereka punya kegiatan di luar sekolah, apa namanya, belajar terus gitu, pengennya aktivitas fisik gitu. Nah, mungkin hal kayak gini kali ya yang perlu masuk dalam pembajetan. Kadang-kadang miss gitu nggak sih Mbak Prita, cuman bayarnya tuh sekolah udah setahun gitu, tapi Mm-mm. hal-hal lainnya tuh banyak banget yang nggak kehitung, bener nggak? Setuju. Jadi kalau kita bicara budget untuk anak, itu memang pembagiannya kan banyak sekali gitu ya. Nah, pada Hmm. saat kita ngomong pembagiannya banyak sekali, maka kita sebetulnya harus fokus nih. Oke, apa yang menjadi prioritas? Nah, tadi kan sebetulnya udah enak nih antara Bumin dengan pasangan, itu ternyata mungkin pasangan lebih kepada, oke, aku serahkan nih ke ibu yang cari, tapi ibu mesti bisa tanggung jawab, istilahnya tuh kayak gitu ya, kayak kalau aku denger gitu, maksudnya Iya. dengan pilihan-pilihan tersebut gitu loh. Nah, sekarang artinya di sini prioritasnya udah sama, yaitu kita untuk anak-anak kita mau provide berimbang antara akademis dengan non akademis. Nah, yang akan jadi masalah sebetulnya kalau nggak berimbang. Jadi misal nih, ini aku nemu juga nih, nemu ya. Istrinya kepingin anaknya sekolahnya yang IB, yang International Baccalaureate gitu. Bapaknya masih apa namanya gaya yang agak bukan old school sih, tapi ya gaya kayak zaman kita sekolah dulu lah, kira-kira tuh kayak gitu kan. Nah, tahu nggak kenapa? Karena ternyata perbedaan usia pasangan suami istri ini cukup jauh, 10 tahun. Oh. Gitu. Nah, akhirnya komprominya gimana? Oke, komprominya adalah mengikuti kemauan bapaknya karena kebetulan ibunya adalah ibu rumah tangga murni yang tidak berpenghasilan. Jadi dia have no say, istilahnya begitu. Nah, yang dia lakukan juga pandai, yaitu dia minta anaknya, yaitu anaknya minta les-lesnya. Nah, ini memang harus dibajetin. Biasanya kita tuh akan alokasi seperti ini. Kalau dari penghasilan orang tua, dalam hal ini kan berarti cuma bapaknya aja nih. Satu anak itu sebenarnya maksimal 10%. Jadi kalau sampai dia punya 2 anak itu 20%. Kalau misalnya dia punya 3 anak ya berarti 30%. Walaupun aku selalu bilang coba untuk apa namanya budgetin itu hanya 20% dari pemasukan orang tua. Nah, nanti di dalam 20% itu pembagiannya gimana itu bisa bebas. Sebagai contoh, kalau let's say apa namanya anak kita sekarang sekolahnya itu SPP-nya lumayan rendah dibandingkan yang kita budgetin di awal, artinya les non akademis ya bisa lebih tinggi. Jadi budgetnya tetap sama, tetapi alokasinya bisa kita permainkan. Kira-kira tuh kayak gitu ya. Nah, dan yang harus dipahami juga sebenarnya target. Nah, ini juga penting nih buat ibu-ibu ya yang kadang-kadang ambitious gitu kan dengan apa namanya membuat anak. Karena les itu kan banyak. Ada les yang sifatnya menunjang pelajaran, ada les yang non akademis, tapi dia juga ada skema jenjangnya. Jadi dia ada certification-nya, ada ujian dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya will be very handy untuk anaknya. Dan yang ketiga adalah les-les lucu-lucu. Jadi yang nggak ada ujiannya, nggak ada apa, tapi lucu. Kayak mungkin tadi kan kayak Mbak Nucha bilang apa skateboard atau apa itu kan les lucu-lucu gitu. Maksudnya itu untuk fun-nya si anak segala macam, tetapi secara apa namanya leveling certification itu mungkin belum ada, kira-kira tuh kayak gitu. Nah, so you need to choose. Kalau kita tidak punya dana untuk semua opsi itu, then we need to choose which one. Dan kita sebaiknya choose bukan hanya yang anak juga senang, tetapi yang kira-kira dia senang plus di masa depan tuh dia ada apa namanya ada manfaatnya nggak buat dia, mungkin buat jalur prestasi dan lain-lain. Ini penting nih. Maklum kan ini kakak udah anaknya SMA ya, jadi baru sadar ya Allah, jadi ternyata kayak misalnya anakku yang kedua itu kan rajin ballet dan ikut kompetisi. Rupanya dari hasil kompetisi itu kalau dia dapat gold gitu ya, juara yang mungkin atau top 3 atau apa, apalagi internasional, itu bisa dipakai untuk jalur prestasi gitu loh. Wow. Nah, jadi kan artinya lumayan ya sekali menyelam apa namanya beberapa pulau bisa terlampaui gitu. Jadi lumayan betul. budgetnya juga, budget buat bimbingan belajar juga berkurang gitu. Nah, menarik banget nih Mbak penjelasannya. Tadi kan sudah panjang lebar gitu ya Mbak. Untuk teman-teman yang lagi nonton nih, yang belum menikah atau misalkan baru menikah, pas banget ya mau punya info dulu nih ya Mbak. Kita Za Finance nih bakalan ngadain kelas POPS online Financial Planning for New Family yang akan diadakan 16 September dan harus
Mbak Prita. Jadi kamu bisa daftar nih dengan klik link yang ada di bio-nya Z Finance ya teman-teman. Jadi nanti kamu bisa langsung nanya ke Mbak Prita nih soal pendidikan, soal apa pokoknya gimana cara ngomong sama suami dan lain-lain. Nah, Mbak Prita dan Mbak Nucha sebentar lagi kita mau QA bersama Zafriends nih yang udah banyak banget pertanyaannya. Tapi aku mau ke Mbak Nucha dulu nih. Mbak Nucha kira-kira ada yang mau dikorek lagi nih dari Mbak Prita nih, colongan-colongan. Boleh banget Mbak Prita. Ada yang nanya nih, karena kita kan konon katanya nih lagi inflasinya melambung ya. Nah kira-kira banyak ternyata parents yang juga merasa bahwa gimana cara sih untuk menyimpan uang atau berinvestasi di masa inflasi seperti ini. Apakah kita kekep aja di tabungan atau gimana nih gitu. Karena rasanya kok semuanya serba mahal, tapi kok gaji segini-segini aja. Gimana tuh Mbak? Setuju banget. Jadi untuk ibu rumah tangga terutama ya atau siapapun yang punya keluarga muda saat ini, itu biasanya yang akan naik adalah pos transportasi. Jadi be prepared karena memang BBM-nya juga sumbernya naik, ya otomatis turunannya juga akan naik gitu loh ya. Nah kemudian yang kedua itu memang kalau yang sudah naik duluan itu seperti bahan-bahan untuk makanan gitu. So memang caranya adalah diatur. Jadi mungkin lebih ke produk buah lokal dan lain-lain ya, itu terserah kesukaan masing-masing lah kira-kira gitu. Nah kalau kita sudah berhasil, oh ya sama satu lagi, cicilan. Kalau di masa seperti ini, please restrain yourself or ourselves untuk mengambil cicilan yang berlebihan. Karena kalau sampai suku inflasi meningkat, suku bunganya naik, maka nanti pasti ada imbas juga ke cicilan kita. Kalau tadi Bumin udah bilang penghasilan segini-segini Mbak Prita, tapi kalau yang lain bebannya naik, kan berarti nanti alokasinya juga jadi lebih besar kan buat itu, setuju nggak? Nah itu kita harus udah bisa antisipasi, jadi jangan marah-marah lah istilahnya, ya itu things yang memang mungkin bisa akan terjadi. Nah sekarang solusinya gimana? Oke, satu, terhadap income-nya dulu. Mungkin nggak nambah penghasilan dari tempat-tempat lain? Kan ada yang mungkin, ada yang enggak gitu. Kalau ada yang mungkin, hilangkan gengsi, hilangkan rasa malas, udahlah gitu. Aku selalu pakai tips yang gini Mbak Nucha. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya udah kalau ini lagi masanya kita, ya udah yuk kita cari apa namanya istilahnya income yang sebesar-besarnya. Nah baru kemudian bisa disimpan. Jadi kalau income-nya aja nggak ada yang bisa disimpan. Jadi kalau untuk bisa disimpan dan kita mesti create dulu nih income-nya. Nah sekarang nyimpennya di mana? Aku biasanya sarannya adalah dibagi 3. Oke, bagian yang pertama itu selalu harus yang sifatnya tuh safe basket. Safe basket ini berarti kita tetap harus punya uang dalam bentuk deposito atau dalam bentuk reksadana pasar uang. Ini penting banget. Jadi safe basket. Yang kedua adalah income basket. Income basket ini adalah aset-aset yang bisa memberikan kita kayak penghasilan berkala. Contohnya kayak sukuk retail gitu yang lagi mau keluar. Kemudian contohnya lagi misalnya seperti kalau yang udah ngerti peer-to-peer lending, tetapi harus teliti ya, karena di masa-masa yang ketidakpastian juga pemilihan itu jadi penting banget tuh peer-to-peer lending. Itu bisa menghasilkan penghasilan berkala juga. Nah itu namanya income basket. Dan juga saham yang memberikan dividen. Jadi nggak usah di tradingin nggak apa-apa, tapi sahamnya bisa kita dapetin dividennya. Nah baru yang terakhir itu namanya growth basket. Nah growth basket ini kalau ada sisa uang aja. Jadi kalau memang ada sisa aset gitu ya, baru kita taruh di situ. Nih taruh-taruh di tempat yang misalnya saham yang mungkin kita diemin, kemudian misalnya kita taruh di tanah, atau misalnya kita taruh di apa namanya reksadana saham. Nah itu tempat-tempat yang seperti itu. Nah tapi mungkin ada yang nanya, kalau emas gimana Mbak Prita? Nah emas itu sebenarnya kategorinya lebih ke safe basket juga gitu. Jadi itu juga mungkin kalau kita mau tambah lagi itu juga bisa. Jadi bagi jadi 3, safe, income, dan growth. Itu penting banget buat semua orang yang saat ini takut banget menghadapi ketidakpastian dan inflasi. Please, apalagi kita juga udah tahu ya, kan yang SBN retail terbaru baru terbit, kuponnya agak tinggi. Nah itu sebenarnya sudah bisa jadi indikasi. Oke, makasih Mbak Prita. Referensi yang dicoba ada dari @share_L. Kalau saya dan suami prioritas tujuan keuangannya berbeda, gimana Mbak cara jalan tengahnya katanya? Aku mau nanya sama yang lebih muda sebenarnya sih. Waktu kamu baru nikah ya Bumin, kamu punya prioritas yang berbeda nggak? Apa sama gitu? Misalnya kayak rumah dulu apa mobil dulu apa gimana? Soalnya kok lagi heboh kan kemarin apa rumah buat Nucha gitu kan setelah sudah 10 tahun menikah. Nah waktu awal menikah tuh gimana? Beda apa sama?
Kalau awal tuh kayak sebenarnya udah lebih prioritas apa sih, kita maunya apa dulu nih, mau mementingkan kualitas kerja dan hidup, karena waktu itu belum bener-bener nggak kebayang mau punya anak gitu loh Mbak. Jadi ya udah yang penting tengah di rumah kota, ya udah itu kita sepakati, oh ya kita harus tinggal yang agak tengah kota biar ke kantor tuh deket, udah itu doang gitu modal pikiran kita. Nah tapi kalau pertanyaannya soal tujuannya berbeda, ya seringkali ada berbedanya ya, tapi mungkin selalu kayak diingatkan gitu loh, kayak sekarang nih misalnya kita BM kan, gara-gara kemarin abis syuting Palisade ya kan, rasanya pengen dong gitu, pengen punya juga ya, aduh tapi kan lagi bangun rumah ya gitu, kalau misalnya nggak, kalau lupa kita aduh pengen juga beli gitu kan, tapi ya gitu prioritas, yaudah kita kembalikan, kita ingat lagi deh kita tuh masih panjang nih buat bangun rumah, oh iya deh ya udah nggak jadi gitu. Jadi setiap kali salah satu dari kita ada yang melenceng tujuan finansialnya, abis itu kita sama-sama mengembalikan lagi gitu, kita ya mana sih yang paling penting nih gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman atau parents juga gitu ya, kalau misalnya punya tujuan keuangan yang berbeda, jalan tengahnya selalu diingatkan kembali sih, yang paling utama short term tuh mana sih yang paling apa ya, yang paling urgent uangnya gitu. Kalau aku sih lebih kayak gitu ya, kayak misalnya kepentingan buat beli mobil, ya sekarang mobilnya juga udah ada, mengganti mobil tuh kan bukan opsi yang urgent gitu. Sementara kalau rumah kan proses dibangun terus nih, kalau kita ke nomor 2-in nanti nggak jadi dong gitu rumahnya. Jadi tergantung dalam waktu short term mana yang uangnya akan segera kepake sih. Mbak Berita gimana, bener nggak? Atau kita beli aja Nah, mobilnya? aku mau nanya, kan kalian berdua kerja nih, kan kalian berdua kerja, pernah nggak misalnya akhirnya memenuhi sesuatu yang nggak sama dengan pasangan, jadi aku pengen ini pasangan tapi nggak pengen itu, ya akhirnya beli pakai uang sendiri, pernah nggak kayak gitu? Oh pernah dong Mbak. Kayak sekarang aja nih masalah sekolah anak gitu ya, anakku yang paling kecil kan sekolahnya beda. Nah itu aja tuh ada perbedaan sama suamiku, karena menurut dia ya udah sekolahnya barengin aja sama kakaknya gitu. Aku bilang nggak mau, aku pengen coba nih sekolah yang tipenya kayak ini tuh, memang harganya berbeda, tapi aku pengen coba gitu. Akhirnya ya udah, kalau kamu emang nggak terlalu setuju, aku aja yang bayar sekolahnya ya. Jadi aku trial nih, kalau ini nggak bagus gitu di anakku, ya udah yang rugi aku aja, kamu nggak usah ikutan bete gitu. Jadi aku aja yang ngambek atau bete sendiri gitu kan dengan pilihanku. Terus dia, oh ya udah nggak apa-apa, jadi urusan sekolah anak yang kecil, oh aku yang urus nih gitu, karena memang di luar budgetnya dia. Terus ya hal-hal kayak gitu Mbak Prita. Jadi ya udah deh nggak apa-apa, aku jadi sekalian ngetes, menguji diriku sendiri, pilihanku tuh bener atau enggak gitu. Jadi ya memang nggak jarang sih akan keluar dari dompetku hal-hal yang sifatnya tadi menguji tadi sih. Yes, itu dia jawabannya Meliza. Jadi kalau misalnya tujuan keuangannya itu totally different dan you cannot find kesamaan di situ, dan dua-duanya memang harus kerja. Dan pada akhirnya yang memenuhi untuk yang itu ya memang dari hasil income-nya dia. Ya dia mesti ikhlas dan rela berapapun income yang dia hasilkan, bisa nggak dia cover itu. Kira-kira tuh seperti itu. Jadi memang pada saat tidak bisa ditemukan jalan tengah, dan jalannya adalah mencari income lagi gitu. Bener sih. Iya ya, jadi penting banget ya Mbak Prita kayaknya buat perempuan tuh mengerti soal keuangan gitu nggak sih Mbak? Nggak terima beres aja gitu. Penting banget. Aku nggak bilang manajer keuangan harus perempuan, itu bisa aja laki-lakinya, karena kadang ada situasi di mana suaminya malah yang lebih teliti, lebih telaten, dan lebih suka. Betul. Tetapi dua-duanya harus berani bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jadi bukan berarti manajer keuangannya siapa dan dia solely sendirian bertanggung jawab, tidak seperti itu. Tanggung jawab rumah tangga tetap berdua. Karena keluarga itu suami istri berdua. Betul. Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Dilita Aki. Mbak Prita, adakah di antara 3 basket tadi Mbak yang kita bahas? Yang soal income ya, inflasi ya, yang tadi ditanya sama Bumin ya. Oke. Jadi antara safe basket, income basket, dan growth basket, pasti prioritasnya dari yang aku sebut pertama. Jadi yang kamu mesti gedein dulu tuh safe basket. Once itu udah cukup, dan kamu mulai masuk ke income basket, itu udah ada, baru kamu throw sisa yang lainnya di growth basket gitu. Oke, siap. Semoga terjawab ya pertanyaannya tadi dari Mbak Dila. Oke, aduh banyak banget nih, aku coba pilih-pilih dulu sebentar ya Mbak. Pastinya, soalnya kalau ngomongin keluarga muda nggak habis-habis. Karena gini ya, Prita Guli juga tetap ngerasa keluarga muda ya. Kalau dibandingin sama opa-opa ya aku tetap muda lah gitu. Kalau kata WHO aja aku masih muda, katanya WHO bilang tua itu 70 gitu. Jadi gimana dong? Aduh. Ini Mbak, aku coba bacain kali ya. Dari
Katanya Mbak, kalau kita lagi proses ngumpulin dana darurat, terus di tengah jalan ada pengeluaran rutin yang bertambah, apakah tujuan nominal dana daruratnya harus berubah juga? Oh, ini nanya dana darurat, Mbak. Oh, oke. Jadi dana darurat itu kan hitungannya adalah terhadap pengeluaran rutin kita. Tentunya kalau pengeluaran rutin kita bertambah, dana darurat kita juga bertambah. Nah, aku ambil contoh nih. Bumin kan lagi bangun rumah. Terus nanti dia mau pindah rumah kan. Kan besaran rumahnya juga berbeda mungkin dengan rumah yang sekarang. Nah, otomatis itu udah hampir pasti dana daruratnya juga pasti nambah. Karena aku udah hampir yakin pengeluaran bulanannya juga nambah tuh. Dan pengeluaran tahunan dari PBB-nya. Kok ketawa? Bener lah. Aduh, ya udah kita apa nggak usah pindah rumah dulu, beli mobil aja. Ah, Mobil listrik jadi hemat kan. hemat ya. Bumin ada tanya nih ke Bumin, katanya tips buat newlywed ngobrol santai bareng suami itu gimana sih, ala Mbak Nucha? Mungkin dikasih hashtag kode ya Mbak ya? Tanda Nucha. Bisa jadi Aduh, kalau ngobrol sama pasangan emang aku nggak pernah pakai kode-kode sih ya. Jadi to the point aja, ngomongin uang, ngomongnya segini, aku maunya gimana gitu ya. Jadi kayaknya emang dalam pernikahan perlu apa ya? Kita perlu menghargai pendapat pasangan, tapi juga kita selalu coba untuk mau speak up gitu loh, maunya kita apa. Jadi biar nggak terbungkam aja sebenarnya dalam hati aku tuh maunya gini, aku tuh pengennya begini. Jadi dari awal saklekin aja, setelah menikah aku pengennya begini-begini ya. Misalnya kayak aku masih pengen kerja, aku pengen tahu soal keuangan, aku mau belajar nih soal keuangan. Tadi aku nggak ngerti Mbak, cuma taunya menghabiskan doang kan. Aku mau belajar nih soal keuangan gitu kan. Terus aku mau apa. Jadi begitu udah nikah tuh udah bukan sesuatu yang kaget lagi sifatnya gitu. Padahal juga pacaran nggak lama, tapi langsung to the point aja gitu kan. Karena kalau yang kata Twitter yang lagi rame itu pernikahan itu komposisinya 10% cinta, 90% apa gitu kan katanya. Itu yang lagi rame di Twitter tuh. Jadi mungkin hal kayak gitu sih kalau aku bisa bilang sebenarnya pernikahan itu 10% cinta, 90%-nya overthinking kali ya gitu. Karena banyak banget yang dipikirin gitu loh kalau dalam pernikahan ini. Kalau Mbak Prita sendiri mungkin lebih tahu nih malah sebagai yang kakak senior. Silahkan. Soalnya kan Bumin ini Virgo ya Mel. Jadi Virgo tuh tipenya to the point, dia kayak suami aku gitu. Suami aku mah gak ada babi bu. Kadang makanya waktu awal tuh terkaget-kaget gitu kan. Apalagi si Libra yang labil ini ya mau milih apa juga, yang mana ya kanan apa kiri ya. Terus udah dipilih aja masih dipikir-pikir. Aduh tadi kalau milih yang ini gimana ya? Milih yang ini gimana ya? What? Gitu. Terus dapet suami udahlah Virgo. Terus Jepang pula Minang. Selesai gitu kan. Jadi akhirnya awalnya pasti jedak-jedak lah gitu ya. Jadi kalau aku juga sebenarnya awalnya tuh jedak-jedak banget gitu karena aku tipe yang banyak kode-kode, namanya juga orang Jawa gitu. Terus udah gitu ya Libra pula. Jadi kayak terlalu banyak pertimbangan gitu. Sedangkan kalau udahlah kalau udah decide dia tuh kayak gitu, orangnya tuh kayak gitu. Nah, kalau buat aku juga ngobrol santai pastinya ya tadi gitu. Know the moment, jangan maksa, istilahnya tuh pushing to the limit lah. Kita lihat-lihat juga lah kalau pasangan kita pulang-pulang kayak udah lagi capek banget apa gimana, ya jangan dipaksa lah untuk ngobrol tentang keuangan gitu, kira-kira tuh kayak gitu. Betul. Jadi kalau aku sih lihat-lihat situasi, lihat-lihat momen gitu kan. Kalau momennya lagi pas, sekalian aja minta beliin tas. Betul. Noted, gak ada kode-kode ya karena kita semua bukan cenayang. Kalau mau apa-apa langsung ngomong aja ke pasangannya, jadi nggak usah pakai hashtag kode atau nyindir itu nggak perlu ngomong please. Oke, Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya Mbak, satu dari Mbak Megan, sebentar aku sambil baca. Katanya Mbak kalau udah berkeluarga, ini kayak ngomongin dana darurat lagi nih Mbak, apakah cukup keluarga atau masing-masing suami dan istri itu harus punya dana darurat masing-masing tuh Mbak? Sebenarnya sih ini tergantung keluarganya. Kalau kalian bisa saling terbuka dengan satu sama lain nih, pasangan suami dan istri, menurut aku sih di awal-awal keluarga muda cukup satu aja. Kumpulin dana darurat 1 biji aja juga bisa ribetnya setengah mampus kan gitu. Terus udah gitu kadang juga bilang gak kekumpul-kumpul nih Mbak Prita gitu. Jadi ya udah fokus aja pada satu ini. Nanti pada saat kalian sudah mulai istilahnya tuh teman-teman memasuki usia pernikahan kayak 10 tahun, 15 atau bahkan aku nih udah jalan 20, itu memang harus ada dana darurat berikutnya. Jadi dana darurat itu nanti layernya akan banyak sekali. Bukan ngomongin jenis asetnya ya, tetapi keputusan pemakaiannya. Jadi for example kalau kayak aku
aku tuh udah punya 2 dana darurat, yaitu dana darurat yang biasa dengan dana darurat yang kesehatan. Karena kan gimana pun usia kita juga bertambah ya, dan emang bener kemarin kepake tuh dana darurat kesehatan itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang keluarga muda, aku bilang sih nggak usah terlalu pusing lah ya, nanti malah stres gitu. Jadi enjoy gitu kan, jangan overthinking, jangan kebanyakan lihat apa namanya keluarga lain gimana. Apalagi kemarin kan dengan apa tuh bekal-bekal anak gitu langsung pada aduh gimana nih, aku bukan ibu yang baik, bekal anakku jelek. Ya Allah, jangan kayak gitu Taga, biarin aja lah, tiap orang beda-beda gitu. Ini satu pertanyaan terakhir ya Mbak, buat Mbak Nucha Mm-mm. sama kita juga nih, ada Zafriends yang nanya katanya kalau pasangan kita tuh cuek banget dan nolak buat ngomongin masalah keuangan keluarga tuh gimana ya Mbak caranya gitu katanya Mbak. Aku jujur nggak tahu ya, karena pasangan aku nggak cuek, jujur aja. Iya, gimana ya nolak ngomongin ngomongin apa, ngomongin masalah keuangan keluarga tuh maksudnya buat orang tuanya atau keuangan keluarga inti nih? Kayaknya Jadi Mbak. Maksudnya. pasangannya tuh cuek, nggak mau diajak ngobrol gitu loh. Jadi kayak udahlah gitu, nggak usah Hmm, kayak gitu. Aku sih terus terang bingung karena suami aku juga bukan tipe yang cuek gitu kan. Tapi kalau misalnya ketemu dengan teman-teman atau klien yang misalnya seperti itu, memang jalan hmm. keluarnya adalah ya tadi dua itu. Satu, ditulis mau tujuannya apa. Kedua, ya kalau memang tidak terjadi kesepakatan dengan tujuan keuangan, ya mau nggak mau dua-duanya kerja. Bener sih, iya setuju sama Mbak Prita juga. Jadi rasanya paling enggak kalian ikutin dulu deh kelasnya Mbak Prita ya. Tanggal berapa Mbak? 16 September ya. Nah itu deh, pokoknya belajar. Aku aja masih rajin suka ikutan loh kelas-kelas keuangan. Jadi kan biar update terus, setiap bulan diingatkan, oh harus begini, oh begini gitu. Karena banyak sekali ya ternyata dalam keuangan yang harus kita pelajari. Kayak misalnya bukan cuma cash flow aja, tapi lebih kayak misalnya pajak gitu Mm-mm. ya. Terus dana pendidikan itu tadi yang ternyata hitungannya tuh ya ada rumusannya gitu loh parents, bukan Mm-mm. cuma sekedar kayak hitung-hitungan biasa nih kira-kira berapa, karena banyak banget hal-hal yang sebenarnya variabelnya tuh nggak kelihatan sama kita, tapi kan kalau belajarnya sama expert rasanya kita udah tahu nih teorinya kayak apa gitu deh. Yes, Oh, tenang aja. Nanti Parentok kita undang kok ke kelas itu supaya bisa Asik. share isinya buat parents-parents yang lain juga. iya. Siap. Lupa langsung daftar sekarang, klik link yang ada di bio-nya Z Finance ya. Nanti langsung daftar, langsung amankan seat kamu. Nah, Mbak Prita, Mbak Nucha, nggak berasa nih udah hampir 45 menit kita Mm-mm. ngobrol-ngobrol tadi. Pengennya sih panjang ya Mbak, sekalian curhat-curhat, tapi Iya betul. Eke ya Mbak. Mbak Prita mungkin ada apa namanya summary atau pesan-pesan terakhir, tips nih buat Zafriends yang nonton siang hari ini. Sebenarnya sih kita tadi udah bahas banyak banget ya. Kita udah ngobrolin yang penting yang namanya dengan pasangan itu harus sepakat, harus apa sih namanya terbuka dalam arti sebisa kita. Kalau misalnya memang kita mampunya sampai selevel apa, ya nggak apa-apa juga, jangan dipaksakan. Karena setiap rumah tangga itu unik, setiap pasangan itu unik, jangan disamain gitu. Terus yang paling penting juga adalah menurut aku ya tadi sih pada akhirnya kita tuh mesti legowo dengan semua pilihan pengaturan keuangan yang kita udah pilih. Jadi kita juga sadar dengan konsekuensi-konsekuensinya. Dan yang paling terakhir, ojo dibanding-banding ke lah ya sama keluarga yang lain gitu. Jadi udahlah gitu. Ini udah pasangan hidup kita, keluarga yang kita bina. Kadang-kadang ya rumput tetangga itu memang mungkin lebih hijau, tapi pupuk dan airnya juga beda gitu. Jadi siapkah kita untuk mengairi dan memupuk dengan hal yang sama? Jadi udahlah, nikmati aja rumput apapun yang ada depan mata kita. Kalau Mbak Nucha, Iya, aku juga setuju sama Mbak Prita. Jadi buat parents semuanya, yang pasti keterbukaan tuh sebenarnya apa ya, kuncinya cuma komunikasi, dan itu berlaku apapun ya, dari masalah pribadi kita, dari masalah apapun sampai ke hal yang paling sensitif yaitu keuangan. Keuangan tuh mau di level apapun pasti sensitif banget. Nah, gimana caranya biar bisa diomongin bareng pasangan tuh lebih enak? Ya tadi latihan komunikasi secara baik. Kalau kamu merasa pasangan kamu aduh deadlock banget nih, nggak bisa diajak ngobrol, coba deh cari celahnya, omongin kayak tadi Mbak Prita
Prita tuh prinsipnya. Jangan pastikan tempatnya pas, momentumnya juga pas, jangan lagi marah dan lain-lain. Nah, kalian juga nih para ibu-ibu, baik itu bekerja, baik itu ibu rumah tangga, yang pasti harus belajar soal keuangan. Karena itu udah menjadi kunci deh. Sekalipun kita misalnya pengen terima beres, tapi kan paling nggak kita tahu nih perhitungannya kayak apa sih. Kita juga pengen tahu kan penghasilannya pasangan dari mana aja, dan kira-kira potensi keuangan yang kita bisa hasilkan dari mana saja, sekalipun kita dari rumah gitu. Jadi banyak cara untuk memberdayakan diri gitu ya Mbak Prita ya. Mbak Mel, Yes. silahkan. Oke, thank you banget Mbak Prita, Mbak Nucha juga. Salam buat teman-teman Parent Talk juga, buat Zafriends juga. Mudah-mudahan obrolan kita siang ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Oke, aku tutup ya Mbak Nucha dan Mbak Prita IG Live kita siang hari ini. Bye-bye, Terima sehat-sehat. kasih. Terima kasih Mbak Prita, terima kasih Mbak Mel. Dadah. Bye.